Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwafillah, ikhwan akhwat, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Kita lanjutkan kembali pembahasan yang berkenaan dengan fikih ibadah ya, khususnya fikih zakat. Insyaallah ini pertemuan terakhir mudah-mudahan dalam bab zakat ya, yang berkenaan dengan ikhrajuz zakah. Bab tentang mengeluarkan zakat ya, juga nanti berkenaan dengan kepada siapa zakat itu diberikan ya. Taib. Ini di sini ada ikhrajuz zakat, mengeluarkan zakat. Ini bagaimana ketentuannya ya? Pertama, hukumnya wajibun alal fawur. Jadi wajib untuk disegerakan. Jadi kalau misalnya kita memiliki tabungan, kemudian haulnya sudah selesai, maka segera ditunaikan. Jangan ditunda-tunda. Ini yang dimaksud dengan wajib alal fawur. Jadi wajib untuk disegerakan, jangan ditunda-tunda ya. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, al-mukhrij. Siapa yang mengeluarkannya ya? Mengeluarkannya. Yang pertama adalah al-malik, pemilik harta itu. Misalnya kita yang memiliki harta, maka kitalah yang langsung mengeluarkannya. Ini pemilik harta ya. Yang kedua, al-wakil, atau diwakilkan oleh orang lain. Bisa saudara kita atau siapapun ya, termasuk ini adalah panitia zakat di masjid ya. Bukan amilin ya, panitia zakat. Sekali lagi ya, ini adalah panitia, ini wakil dari kita sebagai orang yang menunaikan zakat ya. Taib. Selanjutnya adalah al-wali. Wali ini adalah orang yang memiliki kewenangan terhadap seseorang yang memiliki harta. Misalnya anisobi, anak kecil. Misalnya ada anak kecil, dia anak kecil umur 5 tahun, dapat warisan dari orang tuanya 1 miliar misal, maka ini wajib zakat. Ini wajib apa? Zakat. Nah, siapa yang membayarkan zakatnya? Ini adalah wali dari si anak itu, begitu ya. Wal majnun, juga orang gila. Sama, orang gila dia punya harta banyak, sampai ratusan juta, sampai miliaran. Tapi dia tidak mengerti apa-apa, maka wajib dibayarkan oleh siapa? Oleh walinya. Ya, demikian. Maka sekali lagi, zakat ini tidak wajib bagi orang yang berakal ya, tidak wajib bagi orang yang baligh, tapi wajib bagi orang yang memiliki harta ya, karena tuntutan ini adalah untuk mengambil harta ya. Baik. Khabilah yang semoga Allah muliakan ya. Kemudian selanjutnya makanul ikhraj, tempat mengeluarkan zakat ya. Tempatnya di mana ketika kita ingin mengeluarkan zakat ya. Taib. Kalau zakatul mal ya, zakat harta, zakat uang, itu dibayarkan di baladul mal, di negeri harta itu berada. Misalnya kita orang Indonesia, kemudian kita kerja di Brunei misalnya, di Brunei. Maka kalau kita bayar zakat ya, yang utama, yang afdal adalah di Brunei, bayar zakat mal. Jadi ketika kita ingin zakat mal, maka bayarkan di Brunei, karena kita berusaha atau bekerja di mana? Di Brunei. Tapi kalau di sini zakatul fitri ya, kalau zakatul fitri ini adalah di tempat baladus syakhs. Jadi negeri orang itu berada. Maksudnya adalah dia tinggalnya di mana? Misalnya kita di Indo ya, tadi kerja di Malaysia misalnya gitu ya. Maka kita ada di Indonesia, zakat fitri ini di Indonesia ya, demikian. Walaupun sebetulnya ini bukan ketentuan yang wajib ya, hanya menurut mazhab ya, seperti ini. Kalau zakatul fitri di negeri kita tinggal ya, kalau zakat mal di tempat negeri di mana harta itu kita upayakan ya. Taib, ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Ini berkenaan dengan makanul ikhraj, tempat mengeluarkan zakat ya. Kalau kita sama-sama di Indonesia ya berarti di Indonesia ya. Walaupun bisa jadi misalnya kita kerja di Kalimantan atau di Bandung atau di mana ya, di luar kota, maka sebetulnya dikembalikan kepada kita mana yang lebih yakin untuk kita keluarkan ya. Tapi afdolnya memang kalau zakatul mal di baladul mal, kalau zakatul fit di baladus syakhs gitu ya. Wallahu alam. Kemudian selanjutnya waktu
menunaikan zakatnya kapan? Waktu wujub. Nah, waktu wajib adalah nihayatul haul. Nah, nihayah itu akhir haul. Nah, misalkan kita awal mula haul 1 Muharram gitu ya. 1 Muharram 1441 Hijriah. Nah, akhir haul 1 Muharram 1442 Hijriah. Maka akhir haul ini adalah waktu wajib menunaikan zakat ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah waktu zawaj. Waktu jawaz adalah waktu boleh. Kapan waktu boleh menurut mazhab ya, mazhab Hambali? Maka ini adalah qabla wujubiha, sebelum datang waktu wajib. Misalnya ini 1 Muharram tadi ya, 1 Muharram 1442. Nah, sebelum Muharram misalnya Zulqa'dah. Nah, maka Zulqa'dah ini boleh dibayarkan ya, sesaat atau sebulan atau beberapa saat sebelum Muharram ya. Bihaula ini yaitu 2 haul fa'aqal atau sedikit lebih sedikit dari 2 haul. Misalnya begini. Ini 1 Muharram 1441 Hijriah, kemudian 1442 Hijriah. Nah, 1442 Hijriah kita membayar zakat yang 1443 Hijriah. Nah, maka menurut mazhab ini dibolehkan. Ini maksudnya waktu al-jawaz, waktu dibolehkan ya. Walaupun sekali lagi yang utama ya, bahkan ada orang yang mengatakan ya, kalau sebelum haulnya maka tidak sah membayar zakatnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi lebih selamat adalah waktu ketika akhir haul. Inilah yang lebih utama ya. Wallahu a'lam. Demikian. Kemudian selanjutnya al-madfu ilaihi. Yang diberikan zakat itu diberikan kepada siapa? Ini al-madfu ilaihi. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ini surah At-Taubah ya, surah At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60. Kata firman Allah taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i. Ini lil fuqara'i pertama. Kemudian wal masakin. Ini fakir ya, ini fakir. Wal masakin ini miskin. Kemudian wal amilina 'alaiha. Kemudian orang-orang yang amilin. Ini amilin. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ya, al mu'allafati wal mu'allafati qulubuhum. Yang hati mereka itu disatukan. Nanti kita akan bahas ya apa itu mu'allafah qulubuhum. Kemudian wa fir riqab, dan dalam pembebasan budak ya, pembebasan budak. Kemudian wal gharimin kata Allah ya, yaitu orang yang berhutang, memiliki hutang. Kemudian wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah, fi sabilillah. Kemudian wa ibnis sabil, dan yaitu ibnu sabil ya. Faridatan minallah wallahu alimun hakim, kewajiban dari Allah dan Allah lah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ini 8 asnaf, disebut 8 asnaf. 8 asnaf ini 8 golongan di mana zakat itu diberikan. Ya, yang pertama adalah al-fuqara, fakir. Yang kedua miskin. Nah, ini apa perbedaan antara fakir dan miskin? Ini ulama khilaf. Ada yang menyebutkan fuqara, fakir ini adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki uang. Ya, maksudnya adalah dia betul-betul tidak memiliki uang, atau minimal ya kurang dari setengah kebutuhannya. Misal kita kebutuhan 4 juta per bulan, misal ya 4 juta per bulan. Nah, sementara ada orang yang dia penghasilannya 1 juta per bulan. Nah, maka ini disebut orang yang fakir karena kurang dari setengah dari kebutuhannya. Nah, kalau miskin ini lebih dari setengah. Contoh misalnya tadi 4 juta, kemudian gaji kita 3 juta atau 2 juta setengah. Ini lebih dari setengah. Tapi tetap tidak cukup karena kebutuhan kita 4 juta ya. Maka ini namanya miskin. Ini fakir dan miskin. Nah, yang pertama adalah fakir dan miskin. Bahkan zakat fitri ini menurut para ulama hanya kepada 2 golongan ini ya, fakir dan miskin. Tapi kata Asy-Syaukani ke-8 asnaf ini ya. Wallahu alam, yang saya pilih ya adalah untuk zakat fitri ini khusus fakir dan miskin ya, wallahu a'lam ya. Kemudian selanjutnya ya, bagaimana cara memberikan kepada fakir miskin? Nah, inilah menutupi kekurangannya, menutupi kebutuhannya tiap bulan selama 1 tahun minimal. Misalnya
dia punya 2 juta per bulan. Kekurangannya 2 juta, kan tadi 4 juta per bulan, dia hanya dapat 2 juta, berarti kurangnya 2 juta. Berarti kali 12 ya, berarti 24 juta ini nanti dialokasikan untuk si fakir. Sama pun untuk si miskin, kurangnya 1 juta, berarti kali 12 untuk 1 tahun. Nah, inilah yang baiknya untuk dibayarkan zakat selama 1 tahun ya. Baik, kemudian yang ketiga al-amilun 'alaiha. Al-amilun, ada amilin, para amilin yaitu orang yang diberikan tugas atau diangkat oleh umaro, pemerintah atau negara ya, oleh sultan, untuk jadi orang yang mengumpulkan harta atau orang yang mengambil harta dari para orang-orang yang kaya, orang-orang yang wajib zakat ya. Jadi mengumpulkan harta, kemudian mencatatnya, kemudian merekap, membagikan, mendistribusikan dan lain sebagainya, mendistribusikan. Ini disebut apa? Amilin. Orang yang memang yastaghiluna biha, orang yang disibukkan dengan zakat ya. Setiap saat itu memang beliau itu pekerjaannya adalah sebagai amilin, orang yang mengatur atau mengurus zakat. Maka ini dia berhak untuk mendapatkan apa tadi? Zakat, menerima zakat. Nah, bagaimana ketentuannya? Ini sebagai umal, sebagai pelaku pekerja. Sebagai apa? Pekerja. Jadi kalau misalnya kita sebulan itu UMR 4 juta ya, maka inilah kita berikan kepada amilin ini setiap bulan 4 juta. Tapi tergantung amilinnya ya, tergantung kemampuan, tergantung jabatan dan sebagainya. Boleh misalnya dia ada yang gaji sampai 8 juta atau 6 juta misal begitu ya. Nah, berdasarkan apa? Kemampuan dalam mengkolek, kemampuan dalam mengatur zakat tersebut ya. Misalkan pemimpinnya, misalnya supervisor dan lain sebagainya, tentu beda jikalau dengan bawahannya ya. Demikian, ini tergantung dari kebijakan sebagai pekerja ya, inilah amilin. Kemudian al-mu'allafah qulubuhum. Al-mu'allafatu qulubuhum adalah ini orang kafir ya, orang kafir atau orang muslim. Nah, kalau orang kafir ini diharapkan untuk masuk Islam. Nah, misalnya dia itu orang kafir ya, tapi sedang belajar Islam atau sedikit lebih condong kita, lebih mencintai kaum muslimin, banyak bergaul dengan kaum muslimin gitu ya. Kemudian sangat tidak membenci kaum muslimin. Nah, diharapkan dia ingin masuk Islam, dia akan masuk Islam, maka kita berikan zakatnya ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dirinya begitu ya. Kalau misalnya ada yang seperti ini, maka berikan zakat kepada orang yang kafir dalam keadaan ingin agar diharapkan untuk masuk Islam. Ya, ini yang kafir. Kemudian orang yang muslim maksudnya apa? Misalnya dia seorang pemimpin. Dia muslim tapi agak bagaimana ya? Kurang inten kepada Islam, tuh kurang ihtimam, kurang perhatian. Nah, dia itu punya kekuatan, punya kehebatan. Ya, kalau dia digunakan kehebatannya dalam Islam, maka Islam akan maju, akan bagus. Misalkan begitu. Di kampung misalnya ada seseorang, ini tokoh. Nah, tokoh ini jauh dari masjid dan lain sebagainya. Nah, diharapkan kalau dia cinta kepada Islam, cinta kepada kaum muslimin, maka orang ini akan mendapatkan atau memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Nah, maka ini disebut juga al-mu'allafah qulubuhum. Maka orang muslim ini yang seperti ini, maka boleh diberikan zakat kepadanya. Ya, itu namanya al-mu'allaf qulubuhum, al-mu'allafah qulubuhum ya, hatinya yang disatukan, maksudnya yang diharapkan untuk menguatkan Islam. Ini namanya al-mu'allafah qulubuhum. Nah, kemudian wafir riqab. Nah, wafir riqab ini adalah orang-orang yang di dalam pembebasan perbudakan ya, dalam membebaskan budak. Ini bisa mukatab. Mukatab itu adalah orang yang dia budak ya, ingin menebus kepada tuannya agar dia bebas. Misalnya harus bayar 200 juta. Harus bayar 200 juta. Nah, dia dicicil selama misalnya 1 tahun atau 2 tahun misalnya ya. Nah, maka dia mencicil per bulan, berarti berapa ya? 1 bulannya 100 juta, 1 tahun 100 juta ya, berarti kurang lebih tiap bulannya itu sekitar 8 juta ya. 8 kali 12 ya, 96. Ya, sekitar 8 juta dia nyicil tiap bulan kepada tuannya. Maka orang yang amil zakat atau badan zakat ya, maka ini membayarkan budak
yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan. Nah, maka ini namanya wa fi riqab. Atau juga ada orang yang sedang dijadikan budak, kaum muslimin ya, orang muslim dijadikan budak oleh orang lain, maka ingin dibebaskan. Ini namanya juga wa fi riqab. Atau ada orang tawanan perang, ditawan oleh orang kafir. Nah, dibebaskan harus menebus uang sekian. Nah, maka kita bebaskan orang yang ada di tawan ini masuk ke dalam wa fi riqab. Ini namanya wa fi ar-riqab gitu ya, dalam rangka membebaskan budak. Kemudian al-gharimun. Al-gharimun adalah orang yang memiliki hutang dan dia tidak mampu membayarnya. Dia punya pekerjaan tapi dia tidak mampu membayarnya. Begitu ya. Sedikit-sedikit susah. Nah, misalnya berapa hutangnya? Nah, misalkan 20 juta misalnya begitu ya. Maka bayarkan. Nah, kalau misalkan dia memang orang taat begitu ya, bagus. Kemudian peduli terhadap Islam tapi dia terkena hutang, maka kita bayarkan hutangnya ya. Nah, kemana bayarkannya? Apa langsung ke orangnya atau kepada orang yang menghutangkannya? Misalnya 20 juta ini dihutangkan ke si A gitu ya. Jadi si A berhutang kepada si B, ini berhutang kepada si B. Kalau langsung dibayarkan ke si A, kalau dia amanah bisa memberikan uangnya kepada si B, maka berikan kepada si A ini, kepada orang yang berhutang ini. Tapi kalau orang ini ternyata dia adalah orang yang boros gitu ya, mubadzir, banyak yang mengeluarkan atau tidak jelas. Jadi kalau diberikan uang kepada si A ini, kepada Gorimin ini, uangnya takut dibelikan yang lain-lain, maka boleh langsung dibayarkan kepada yang menghutangkannya ya. Setelah menghutangkan selesai, maka sampaikan kepada A bahwa hutang kepada si B selesai. Itu namanya gharimin ya. Baik. Kemudian wa fi sabilillah. Nah, wa fi sabilillah ini adalah al-ghuzah. Al-ghuzah itu adalah para pejuang, para mujahid, mujahid di jalan Allah, yaitu orang-orang yang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya fi sabilillah. Ini untuk apa? Untuk kebutuhannya, bajunya, pakaian, makanannya, senjatanya, pembelian senjata misalnya untuk berperang di jalan Allah, maka ini adalah termasuk fi sabilillah. Jadi zakat ya, sebagian zakat diberikan untuk fi sabilillah. Dan sebagian ulama ahlul ilmi mengatakan ya, bahwasanya masuk ke dalam fi sabilillah ya adalah dia tafarrug li talabil ilmi, orang yang disibukkan, orang yang fokus dalam tolabul ilmi juga. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Banyak juga ulama mengatakan bahwasanya termasuk fi sabilillah adalah orang yang yatafarrag li talabil ilmi asy'ari ya, yang fokus untuk mempelajari, mendalami ilmu-ilmu syariat ya, ilmu-ilmu agama ya. Maka fayu'ta minaz zakat ma yahtaju ilaihi min nafaqatin wa kiswatin wa ta'amin. Maka diberikan dari harta zakat ini kepada orang yang fokus dalam masalah agama ini ya, sebanyak apa yang dibutuhkan ya, pakaiannya, minumannya, makanannya, kemudian kebutuhan kitab-kitabnya, bahkan tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Ini diberikan dari harta zakat ya. Maka ini termasuk fi sabilillah menurut ya sebagian, bahkan ada kebanyakan juga banyak ulama yang mengatakan tafarrug, orang yang fokus dalam thalabul ilmi, dia boleh diberikan zakat fi sabilillah ya. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah taala, al ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahat niyatu, bahwasanya ilmu itu ya tidak ada yang bisa mengimbanginya setiap apapun ya, tidak bisa mengimbangi bagi orang yang niatnya benar. Nah, bagi orang yang niatnya benar ya. Maka fal ilmu huwa aslu syar'i kullihi, maka ilmu itu adalah asal syariat seluruhnya ya. Maksudnya seluruh syariat ya memang dengan ilmu ya, termasuk fisabilillah dan lain sebagainya ya, itu adalah difahami dengan ketika kita memahami ilmu ya. Maka fala syar'a illa bi ilmin, maka tidak ada syariat kecuali dengan ilmu. Maka ilmu ini masuk ke dalam fi sabilillah. Orang yang fokus dalam thalabul ilmi bisa juga diberikan zakatnya dari fi sabilillah. Demikian ya kata para ulama ya. Tapi yang paling banyak memang ini khusus untuk orang yang berjihad, orang yang berjihad, yaitu orang yang bertempur, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang dalam melakukan perjalanan. Misalnya
ada ke Mekah misalnya, ke Mekah menunaikan haji, umroh. Ternyata perbekalannya habis, uangnya tidak ada, dan lain sebagainya. Maka orang tersebut diberikan uang ya sebagai ibnu sabil ya, dari harta zakat untuk orang yang seperti ini untuk kembali ke kampungnya, kembali ke negerinya. Maka ini masuk ke dalam ibnu as-sabil. Atau misalkan ke kampung kita ada orang mana, misalkan orang pulau lain, pulau Kalimantan, pulau Sulawesi, misal pulau mana ya, orang luar pulau, ada di pulau Jawa, kemudian dia tidak mampu pulang, maka kita berikan harta ini, ya ini masuk ke dalam ibnu as-sabil ya. Ataupun misalnya dia terlunta-lunta di kampung kita, maka kita berikan dari harta zakat. Ini adalah ibnu as-sabil ya. Demikian ya kafilah. Ini yang tadi sudah dijelaskan ya. Baik, ini yang terakhir adalah man la tudfa'u ilaihim az-zakah. Orang yang tidak boleh diberikan kepadanya zakat. Jadi orang yang tidak boleh diberikan zakat. Siapa saja? Pertama, al-kafir ghairul mu'allaf. Kafir ya, yang bukan mu'allaf. Tadi kan mu'allaf sudah tahu ya. Mu'allaf ini adalah yang diharapkan dia masuk Islam. Kalau orang yang bukan mu'allaf maka tidak diberikan harta zakat ya. Jadi kafir yang mu'allaf saja yang kita berikan ya, yang diharapkan dia akan masuk Islam, dia sudah rada tertarik kepada Islam, maka ini kita wajib kita boleh membayarkan zakat. Tapi kalau orang yang bukan mu'allaf maka kita tidak boleh membayarkan zakat kepadanya. Demikian. Kemudian yang kedua, man talzamuhum nafaqatuhu. Orang yang wajib untuk diberikan nafkah, wajib diberikan nafkah, maka tidak boleh diberikan zakat kepadanya. Misalnya ayah ibu wajib diberikan nafkah, maka tidak boleh memberikan zakat kepada ayah dan ibu orang tua. Atau juga kepada anak tidak boleh diberikan zakat ya. Kenapa? Karena wajib untuk diberikan nafkah ya. Pokoknya orang yang wajib diberikan nafkah kepadanya maka tidak boleh diberikan zakat ya. Demikian. Tapi kalau saudara misalnya adik, kakak gitu ya. Nah, kalau adik dan kakak ini tidak wajib diberikan zakat. Misalnya kita punya keluarga yaitu adik itu miskin begitu ya. Sudah berkeluarga, misalnya sudah berkeluarga, ini sudah berkeluarga juga, ada kerabat juga yang lain sudah berkeluarga, tapi dalam keadaan miskin, boleh diberikan zakat. Kenapa? Karena tidak wajib zakat, tidak wajib memberikan nafkah kepadanya ya. Yang wajib itu adalah anak, kemudian orang tua, kemudian orang-orang yang kita asuh ya, begitu, yang ada di dalam pengasuhan kita, maka itu wajib kita berikan nafkah, maka tidak boleh kepadanya diberikan zakat ya. Termasuk kalau kakak dan adik ini kita yang di bawah pengasuhan kita nafkahi, maka itu pun tidak boleh kita bayarkan zakat kepadanya ya. Demikian. Kemudian yang ketiga, ini titik-titik adalah Banu Hashim. Banu Hashim adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alu Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keturunan Bani Hashim. Ini yang tidak boleh dibayarkan, tidak boleh diberikan kepadanya zakat ya. Tapi kafilah yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah ya, selesai sudah ya bab tentang zakat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan bab saum insyaallah ya. Barakallahu fikum ya, jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.